Saya nggak jual tapi ya. Lagian di masjid nggak boleh jual beli ya. Dan kita tadi dapat temanya berbaik sangka atas takdirnya Allah. Oke. Luruskan dulu ya. Berbaik sangka itu lebih tepatnya, contoh, ada orang kita nggak tahu dia mau jahat atau mau buruk. Nah baru kita berbaik sangka, enggak dia kayaknya nggak niat jahat. Nah itu husnuzon, ya husnuzon. Zon itu sangkaan. Nah ini husnuzon berarti sangkaan baik. Kalau suuzon kebalikannya, ya sangkaan buruk, prasangka buruk. Nah Allah kapan jahatnya? Kalau manusia belum tentu baik, iya. Ada yang betulan niat jahat ke kita, iya. Allah nggak pernah punya niat buruk ke kita, selalu sayang sama kita, nggak peduli masa lalu kita kayak gimana pun. Orang tahu ada qaul ulama seperti ini ketika ditanya, siapa sih Allah itu bagimu? Beliau menjawab, dialah Allah yang tetap memasukkan udara ke ruanganku padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Ya. Lihat kita lagi dosa aja diurus, meskipun mudah baginya mematikan kita kapan saja. Jadi ke Allah mah jatuhnya emang udah harus yakin, nggak usah berprasangka baik lagi, karena ia nggak pernah zolim dan nggak bisa zolim, ya maha baik soalnya, ya. Tapi kok ada orang yang takdirnya buruk, ini juga harus dilurusin, Bu. Takdir buruk itu tidak ada. Adanya cuman satu, takdir yang gak sesuai sama kepengen ibu gitu. Iya kan? Yang kita maksud takdir buruk itu ternyata cuman karena gak sesuai sama kepengen kita kan. Padahal nanti tahu-tahu bertambah umur, bertambah pengalaman, pasti pernah ngalamin. Dulu kesel gara-gara gak terkabul doanya. Ternyata setelah berapa tahun kemudian, untung aja waktu itu. Udah pernah ngalamin? Sering malah tuh, Masya Allah. Ya sudah, berarti cukup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ibu saya di kursi, maafin ya. Iya, bukan gimana-gimana. Sama sekali tidak lebih mulia yang duduk di kursi ya. Biar kelihatan. Kan niatnya ngaji, bukan pengen lihat si Koko. Oh gitu. Aduh si Koko. Kalian tuh cuman berprasangka baik aja ke saya. Aslinya pasti punya dosa, pasti ya. Keburukan pasti. Kalaupun dibuka keburukan kita, yang dibuka oleh Allah pasti cuman sedikit. Ko Denis banyak omong, cuman kebuka satu, saya banyak omong. Bisa jadi saya nggak cuman banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe. Nggak kelihatan aja ini karena nggak digaruk. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, nggak ada takdir yang buruk, adanya takdir yang nggak sesuai sama kepengen kita. Ya, jadi kadang kitanya yang kayak anak kecil ke Allah. Waktu kecil juga kita doyan permen, tapi sakit gigi pasti diambil permennya. Marah kan sama si mama dulu. Pelit si mama permen aja nggak dikasih. Baru sadarnya kapan? Akhirnya suatu saat ibu jadi ibu-ibu. Iya betul ya. Kalian menjadi seorang ibu gitu ya. Oh, itu yang ternyata dulu dialami oleh ibu saya. Ya. Sekarang pas jadi ibu baru paham. Jedanya berapa tahun tuh? Bisa 25 tahun kemudian itu. Ya. Maka udahlah. Dari situ juga kita belajar. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi nggak dikabul doanya, ngambek, bisa jadi pertolongan. Cuman, kitanya nggak ngerti. Anak kecil, bayi yang penasaran, si kembar lagi penasaran terus. Ini umur-umur segitu, knalpot panas saja mau dipegang, Bu.
Cuman kita orang tuanya kan nolong, narik kan. Jangan ngambek gak sih bayi? Ngambek. Ya, ngambek. Kita juga, ya Allah pengen masuk ke kampus itu, ya Allah pengen kerja di situ, ya Allah pengen jadi orang kaya. Nggak dikabul, bukan berarti Allah pelit. Allah tahu, oh ini orang nggak sanggup jadi orang kaya. Ya, nggak semua sanggup soalnya. Masalah keuangan tuh cuma dua soalnya. Satu, kekurangan duit. Masalah yang kedua adalah kebanyakan duit. Kalau kita nggak punya ilmu buat ngurus duit yang terlalu banyak, kita akan balik lagi kepada masalah yang pertama. Serius, akan kekurangan lagi. Pernah dengar berita Mike Tyson bangkrut? Padahal dulu sekali tinju bayarannya, miliaran. Beliau sudah dibayar miliaran di zaman bensin masih 1.500 seliter. Goceng isi motor teh full tank, Bu. Ya. Duit masih ada yang gambar orang utan. Sekarang kita pengen yang merah-merah. Anak sekarang taunya merah Soekarno-Hatta. Padahal dulu ada yang merah tapi perahu pinisi, betul? Yang ketawa kelihatan umurnya. Ya. Yuk, bismillah. Kita baca ayat Al-Quran ya. Quran surat keempat An-Nisa ayat ke-79. Mudah-mudahan hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada kebaikan di hidup kita, hakul yakin datangnya pasti dari Allah. Kalau ada keburukan di hidup kita, pasti datangnya dari diri sendiri. An-Nisa ayat 79. Pengen lebih tegas, surat 42 Asy-Syura ayat 30. Surat 42 Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu al-katsir. Kalau ada musibah terjadi nih di hidup kamu, diundang tanganmu sendiri. Hei, serius. Ya. Gak pernah jahat Allah. Dan Allah wa ya'fu al-katsir, lebih banyak maafin. Kok tapi ada orang baik betulan, saya tahu dia baik, saya juga pernah merasakan kebaikannya. Tapi di hidup dia ada musibah kok. Katanya udah baik dapat kebaikan. Kalau berbuat buruk baru dapat keburukan. Itu dia nggak ada berbuat buruk tapi dapat musibah kok. Ya. Maka kita mesti luruskan definisi atau arti dari nikmat sama musibah. Definisi nikmat sama musibah. Karena kalau makna nikmat sama musibahnya ini tidak betul, ibu punya apapun tetap ngambek, Bu, serius. Punya apapun tetap ngambek, ya. Apa itu nikmat? Kalau bagi ibu nikmat adalah semua kepengen yang terkabul jadi nyata. Pengen duit dapat duit, pengen rumah dapat rumah, pengen gelang dapat gelang, ya. Maka pasti sulit bahagia. Karena kapan semua kepengen kita jadi nyata? Ya. Terus berarti nikmat itu apa kok? Sesederhana nikmat itu adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Ulangi, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Meskipun kepahitan, ya. Motor hilang nikmat kok. Kalau semenjak motornya hilang jadi rajin ke masjid, rajin ngaji, Allah juga tahu itu motor dulu dipakai buat apa. Sekarang pengen maksiat jadi nggak bisa gara-gara motornya udah hilang dan rumahnya benar-benar tetanggaan sama masjid doang. Ya sudah, nikmat. Uang tambah banyak, gaji naik, jabatan naik, tapi jadi sombong, musibah. Berarti musibah adalah kebalikan dari nikmat. Kalau nikmat adalah apapun yang bikin kalian tambah dekat sama Allah, musibah kebalikannya.
apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Bu, Bu, udah nikah belum? Tenang, tenang. Saya nanya kayak gitu tuh bukan pengen nafkahin. Nanti menyesuaikan pertanyaannya maksudnya, ya. Yang udah nikah tiba-tiba di WA sama suaminya. Is istri. Bukan Bu Iis, bukan. Bukan. Dijawab, ada apa Su? Suami. Astagfirullah Ibu. Gak boleh suuzon ya. Begini Is. Iya Su. Kayaknya uang belanja harus naik Is. Berapa Su? Insya Allah 100 juta. Perhatikan Pak, begitulah cara nyenengin wanita. Tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia ya. Iya. Apa? 100 juta per 1 dekade ya? Enggak. Insya Allah 100 juta per minggu. Senang lagi kan Pak? Senang lagi. Emang udah Bu? Belum, tapi pantesan drama teh laku. Khayalan semua dah itu. Habis kecelakaan masa glowing kene. Aneh ya. Bu, uang jajan 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Uang jajan 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Bisa jadi nikmat? Bisa kalau duitnya dipakai amal soleh. Uangnya tambah banyak, sedekahnya pun tambah banyak. Wakafnya pun tambah banyak. Bisa jadi musibah? Iya, kalau jadi sombong, kalau jadi maksiat. Kan banyak maksiat yang bayar Bu. Serius. Banyak maksiat yang bayar, bahkan ada yang mahal. Orang beli minuman keras lebih murah minuman yang sehat, tahu Bu, serius. Air putih sehat, murmer. Minuman yang yang memabukkan bisa mahal, naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Maka jadi kayak gitu kita ngelihat nikmat sama musibah tuh harus paham. Makanya nanti kalau kayak gitu kita paham, oh pantesan ya para nabi teh pahala banyak, dosa maksum, ujian berat banget, tapi tetap aja nggak ada yang ngeluh gitu. Nyesal saya jadi nabi, nggak ada yang kayak begitu. Nabi Yunus dimakan ikan paus, doanya seperti apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci kamu ya Allah. Inni, sesungguhnya kuntu minal zalimin, aku yang zolim. Coba. Zolimnya belah mana? Beliau kan nasehatin umatnya bandel, nggak mau denger, ditinggalin sebentar dimakan ikan paus. Kalau mungkin mentalnya seperti kita akan berkata, ya Allah kan umat saya yang bandel, kenapa saya yang dimakan ikan? Atau misalkan, ya Allah kenapa saya yang dimakan ikan, begini amat sih ujian jadi nabi teh. Saya yang maksiat nggak gitu-gitu teuing ujiannya. Apa beliau ngomong gitu? Bukan, dah kan bukan orang Sunda, jadi nggak gitu ngomongnya. Ya. Dan diantara mereka masih ada yang terus berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat 19 Maryam ayat keempat. Surat 19 Maryam ayat keempat. Artinya apa? Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Yang ngomong gitu siapa? Gelarnya Nabi, berdoa minta keturunan 80 tahun sampai lansia, nggak dikabul-kabul.
Nabi Zakaria alaihissalam. Iya Bu, ayat keempat, betul. Surat 19 Maryam ayat keempat. Kalau pengen nulisnya cepat bisa pakai angkanya aja nanti Bu, 19.24. Nah, karena nanti insya Allah hafal kalau sering dibaca. Surat 19 surat apa tadi? Habis Maryam apa? Toha. Habis Toha? Al-Anbiya. Dua-duanya apa? Habis Al-Anbiya Al-Hajj. 23 apa? Rinum. 24 apa? An-Nur. 25 Furqan. 26 Asyara. Oh, udah ada yang sambil nyontek, udah nggak seru ya. Ya. Tapi yuk sekali lagi, kenapa? Karena bagi mereka nikmat itu apapun yang bikin mereka tambah dekat sama Allah. Gak peduli siapa yang salah. Nabi Adam juga korban. Kan kita tahu beliau gak pengen makan buah terlarang. Akhirnya iblisnya ngegodanya ke istrinya. Kan bisa aja beliau berkata, kan iblis yang goda ya Allah, iblis aja yang dihukum. Kenapa saya sama istri ikut-ikutan? Enggak ngomong gitu. Beliau juga sama doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami yang zolim. Tuh, ngaku gitu. Makanya kalau ada orang yang punya salah teh gak suka ngaku, ya gimana tuh? Kapan jadi baiknya gitu? Kapan jadi baiknya? Sedangkan bagi orang yang imannya betul, nggak peduli mau siapa yang salah, iblis yang salah kayak enggak. Yang penting gimana caranya aku tambah dekat sama Allah. Kan yang beruntung pasti yang tobat. Ada masalah di kantor, sibuk nyalahin. Ini siapa sih yang salah? Begitu dapat yang disalahin, hatinya tenang. Untung nggak saya yang kena. Tambah taat enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah rajin ngajinya enggak, ngomporin iya. Dia memang gitu bos, sudah sering saya bilangin, kompor. Apa faedahnya? Ya. Kan setiap kejadian pelajaran. Ya kalau kitanya nggak tambah baik nggak dapat pelajaran apa-apa tuh. Nanti naudzubillah kita yang dikasih pelajaran sama Allah. Jadi, itulah yang bikin mereka, Masya Allah. Karena bagi mereka nikmatnya itu bukan semua kepengenku jadi nyata. Mereka juga kalau pengen, ya Nabi Zakaria juga pengen cepat dapat keturunan. Nabi Ayub juga nggak pengen kusta sekujur tubuh. Waktu kusta sekujur tubuh, 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ada yang pernah kehilangan anaknya di sini? Kerasa sedihnya seperti apa? Ini 12. Hewan ternaknya mati semua kena wabah. Ladangnya kena wabah, layu semua. Setelah 18 tahun sakit ditanya istrinya, kenapa nggak minta sembuh ke Allah? Dijawabnya apa? Kamu ingat gak dulu anak kita banyak ladang, ternak, hewan semua sehat berapa lama? Kurang lebih 20 tahun. Aku kan sakitnya baru 18 tahun. Malu ah. Nikmatnya masih lebih banyak daripada penderitaan. Dan beliau sadar, oh ini bisa dijadiin nikmat asal jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Nah kalau kita hidup ngerasanya selalu sempit, gak enak, ya gitu sih. Bagi kita nikmatnya cuma kepengen kita doang jadi nyata. Ya, padahal harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan pada apa yang kita suka. Minum manis tuh enak, coba minum tiap hari, sakit bu, serius. Iya, gula yang difitnah ya kan. Itu ya Allah, belajar ikhlas pak ke gula bu. Martabak jadi manis karena dikasih apa? Tetap disebutnya martabak manis. Kopi kurang gula, kurang gula nih, mana sih gulanya? Gula disalahin. Kemanisan, kebanyakan gulanya nih, bikin saya diabetes, gula disalahin. Giliran pas, ini kopi emang dahsyat. Kopi yang dipuji.
Belajar ikhlas mah dari gula. Apa gula ngambok saya pengen jadi pahit? Enggak. Enggak disebut gulanya. Giliran sakit, sakit gula ini orang. Ya. Ya Allah. Itulah gula. Maka sama. Jangan sampai kita malah nyalain Allah. Mohon maaf ya, saya tentu tidak sebut nama karena kita ngambil hikmah. Ini mah pernah ngeliat scroll, jadi mohon maaf gambarnya, mohon maaf seorang perempuan yang tidak menutup aurat. Dia bercerita kenapa aku jadi seperti ini. Dikasih lihatlah foto-fotonya dulu. Waktu masih jadi guru di SD, hijab bu, syar'i, ngajar anak-anak, menikah. Mohon maaf suaminya jahat. Maka akhirnya pisah. Anaknya pun ikut sama suaminya. Kita nggak usah pedulikan ini pengadilan kenapa bela ini bela itu. Pengadilan punya penilaian sendiri. Singkat cerita dia kesel. Pelariannya naudzubillah pergi ke tempat hiburan malam. Sampai akhirnya bahkan dia belajar nge-DJ. Jadi ya gitulah, jadi tampil di diskotik, jadi DJ terkenal, dikejar diundang-undang untuk tampil di tempat hiburan malam. Dengan itu dia dapat uang, punya mobil, sekarang sudah punya harta, punya tabungan. Ya. Terus di kolom komentarnya ada yang komen bagus sekali, Masya Allah. Bilangnya seperti ini. Lukamu dibuat oleh manusia, lalu kenapa Tuhanmu yang kau khianati? Allah kapan sih pernah jahatin kita serius? Yang nyakitin kita tuh orang loh. Ya. Terus kenapa kita khianatnya ke Allah? Dan orang jahat ke kita, satu bisa jadi pasti atas izin Allah. Yang bisa jadi diundang oleh kelakuan kita sendiri gitu loh. Jadi nggak semuanya tuh harus langsung suuzon. Ginilah contoh, anak muda perempuan bu, pengen nikah, minta bilang ke mamanya, ma aku mau nikah. Ibunya tiba-tiba berkata, Allah nak kamu bangun aja siang melulu, gimana pengen ngurusin suami kamu? Ngambek si anak. Ya, mama selalu nggak pernah dukung keputusan aku. Nggak bisa langsung mikir kayak begitu. Karena kadang kita tuh nggak bisa lihat punggung sendiri, orang lain bisa gitu. Coba kalau dia udah jadi anak yang baik, jujur-jujuran aja. Ibunya bangun sholat subuh, anaknya baru beres tahajud. Ibunya belum minta bantuan, anaknya udah datang nawarin pertolongan. Anak kayak gitu suatu saat bilang pengen nikah, ma, aku pengen nikah. Ibunya bakal jawab, pria beruntung mana yang bakal jadi suamimu nak? Karena dia ngelihat dia mau udah siap kok. Makanya kalau ada orang nggak suka sama kita, ucap buruk ke kita, ngapain kita langsung ngambek ke mereka? Kenapa nggak cek diri dulu? Bisa jadi mereka gitu gara-gara ada yang salah di kita. Kalau kita udah baik betulan, contoh Nabi baik betulan tetap ada yang benci, betul kan? Ya udah anteng aja, karena sadar surganya nggak di mulut mereka. Jangankan orang ngehina, seluruh dunia bersatu ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin sehelai rambut pun nggak akan jatuh demi Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat 10 Yunus ayat 107, pas di kanan atas itu. Ya. 2 ayat sebelum habis. Karena Yunus ada 109 ayat, ya. Kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, siapa sih mau ngalangin? Nyampe, nggak mungkin nggak. Yunus ayat 107, ya. Dan kalau Allah inginkan kemudaratan kepada seorang hamba, siapa mau belain kita? Nyampe, pasti. Nyampe. Maka terus lempang berusaha jadi baik, bismillah. Tapi bukan supaya dibaikin orang, agar dicintai oleh yang maha baik. Udah beres hidupnya.
Efek sampingnya, ya bayangin ibu udah jadi orang jujur, amanah, bisa dipercaya, nggak berani khianat, selembar uang pun, sekoin apapun, kalau bukan haknya nggak berani ambil. Orang seneng bu, bisnis sama yang kayak begitu. Orang sibuk nyari kerja, nggak diterima. Ya orang malah ada yang ditawarin kerjaan, karena udah sama dia jujur, punya skill lagi yang orang lain nggak punya. Dunia datang ke mereka. Bu, perhatikan. Kumpulin duit seplanet bumi, taruh di satu ember. Semua duit ibu, semua duit manusia kumpulin di satu ember. Bagiin lagi sama rata ke semua orang. Iya, jangan bayangin embernya segede apa bu, ya. Kita ambil hikmahnya aja, ya. Kumpulin duit seplanet bumi, taruh di satu ember raksasa. Bagiin sama rata ke semua orang, Pak. Nanti ternyata masing-masing punya 50 juta. Yang duitnya miliaran jadi 50 juta lagi. Yang banyak utang juga jadi punya duit 50 juta. Tunggu 10 tahun lagi, akan ada orang yang tetap jadi milioner, akan ada orang yang bakal tetap banyak utang lagi. Demi Allah. Kenapa? Pasti ada yang bedain kan? Iya, orangnya. Serius. Iya, semua di tangan Allah. Tapi juga ada, lihatlah ayat tadi yang An-Nisa ayat 79, Asyura ayat 30. Nggak ada yang buruk-buruk itu pasti dari kita gitu. Ya. Kalau yang Nabi udah berbuat baik terus dapat keburukan, bagi mereka bukan keburukan, ujian aja. Dan justru dengan ujian itu beliau naik tingkat. Nih, kepahitan itu ujungnya cuma 2. Berapa? Semua kepahitan ya. Kepahitan ini apapun bu. Ibu sakit, ibu dihina, ibu ketabrak, ibu diopname, ibu kakinya nyenggol batu kesenggol dan itu sakit, itu semua kepahitan. Ya. Ujung-ujungnya cuma 2. 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Ulangi, harus hafal. 1 gugurin dosa, 2 Nabi banyak kepahitannya, dosa mereka udah nggak ada, maksum. Maka pasti yang kedua, meninggikan derajat. Makanya coba lihat, ujian mereka berat, derajatnya tinggi kan? Kita ngasih nama anak kita nama Nabi loh. Firaun berkuasa, hidup 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk pun nggak pernah ada riwayat yang menjelaskan Firaun batuk. Istri soleha, kaya, umur panjang. Apakah ada seorang ibu yang ngasih nama anaknya Firaun? Kenapa? Hina. Hina. Serius. Ih lucu banget, namanya siapa? Firaun kok. Astagfirullah bu, nama banyak tau bu. Ya. Nah, dari situ. Makanya lihat ayat tentang kemuliaan yang juga dibaca di Al-Zikir pagi petang Al-Masurat. Ali Imran ayat 26 27. Qulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lihat yuk. Allah berikan kerajaan pada siapapun yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapapun. Baru disebutnya Allah muliakan siapapun, Allah juga hinakan siapapun yang dia kehendaki. Kalau ada yang ngerasa, oh aku pengen menjabat biar mulia, ternyata dipisah di ayat itu. Kekuasaan dikasih ke siapa? Kemuliaan dikasih ke siapa? Karena memang menjabat nggak melulu mulia. Ada yang punya jabatan tapi malah naudzubillah maksiat, dihujat-hujat juga kok. Iya tetap menjabat, tapi nggak ada wibawanya. Kemana-mana dihujat orang, disumpahin orang, coba. Ya. Padahal jam tangannya mahal, 11,7 miliar. Bu, jangan nyambung kemana-mana ya. Kita mengambil hikmah aja. Ya. Padahal emasnya banyak, 74 kilo. Pernah dapat kalimat seperti ini, iman itu seperti naik pesawat, semakin tinggi
semakin kecil melihat dunia, ya kan? Monas gede, tapi kalau dilihat dari atas pesawat, mana nggak kelihatan. Karena ternyata cuma 72 kilo, banyak kan yang 74 kilo. Iya, ke situ lagi, ya. Ibu berat ada 74 kilo, Bu? Enggak. Ya Allah. Ada emas lebih berat dari ibu. Bu, kalau ibu yang punya, Bu, saya pengen tanya, kalau ibu yang punya dipakai buat apa ya? Enggak, pengen ngejual, ketahuan dari mana ini? Bukan batangan, kiloan, Bu. Enggak semua toko emas mau nerima loh itu. Ditanya dari mana itu? Kita pengen bodoh misalkan, saya lapar, nih beli satu piring berapa? 28.000. Ya saya adanya emas sekiloan, gimana? Misalkan diterima sama si abang wartegnya, dia juga mau jualnya bingung. Dipotek, sayang, hanya dipotek. Kecuali dalamnya dibuka teh coklat, ya itu dipotek. Ya. Coba ya Allah. Bisa beli makan, perutnya nggak muat. Bisa beli 1000 villa. Ya masa tiap malam pindah villa, kan pegel, packing lagi. Lucu ya manusia ya. Bukankah puasa itu mengajarkan nahan lapar 14 jam bisa puas dengan makan 10 sampai 15 menit. Kecuali kita nahan lapar 2 jam, makannya juga harus 2 jam. Enggak kan? Tubuh kita tuh perlunya sedikit. Kita tuh, ya Allah, manusia tuh disetting oleh Allah, Masya Allah. Makan 15 menit bisa dipakai kerja 6 jam. Sampai baru mulai lapar lagi. Tergantung orangnya sih, ada yang lapar lagi sejam juga. Ya. Ya. Tapi kan desainnya seperti itu, gitu. Kayak asal lucu gitu, ya. Ya nggak ngerti lah buat apa, terserah mereka. Cuman, ya Allah, kepake belum? Ketangkep udah. Belum tentu ketangkep. Weh. Ya Allah. Enggak gini, nih. Nyiram muka orang pakai air keras. Waktu ngelihat berita itu saya mikir, ya Allah, dibayar berapa ya ngelakuin perbuatan sekejam gitu? Enggak, maksudnya asa nggak lucu aja kalau misalkan udah berani ngelakuin perbuatan seburuk itu, tiap bulan teh masih mikirin SPP, masih mikirin kontrakan, kan berarti dapatnya nggak banyak gitu. Dulu aja, punten ya, ini nasihat yang ya sebetulnya kurang tepat buat ditiru. Waktu dulu Koko sebelum berangkat ke Thailand, Bu, mohon maaf, ada nasihat seperti ini. Kalau kamu pengen jadi penjahat, pengen bisnis haram, jadi bosnya sekalian. Karena ngapain, coroknya mah udah resikonya sama gede, bahkan lebih gede, lebih gampang ngetangkap, dapatnya sedikit. Coba, ya, punya duit miliaran haram, ya dia sempat ngerasain lah jajan gitu. Coba punya duit 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, kan rungkat. Udah mas sedikit, kiri kanan dosa. Ya Allah, ya. Yang nyuruh, kayaknya nggak mungkin yang nyuruh anak kecil umur 5 tahun yang umurnya masih panjang. Kalau ternyata yang nyuruh umurnya udah 50 tahunan lebih juga, kan asa nggak lucu. Aku berhasil nyingkirin semua orang yang menghalangiku. Yes, saatnya aku bisa melejit. Tahu-tahu malamnya dia juga mati, kan konyol.
kecuali dia punya sertifikat dari Allah yang tulisannya hidupnya minimal 2500 tahun lagi. Kan enggak. Rek naon atuh jadinya. Mau hidup menggila sejadi-jadinya. Setiap hari aku pengen ganti istri. Misalkan, coba nanti akan ada harinya perempuannya nggak mau lagi sama dia gitu. Jangankan perempuannya, dianya dia udah nggak kuat buat maksiat. Akan ada harinya ibu makan emping aja asam urat, Bu. Boro-boro maksiat. Ayo, mau jalan-jalan udah banyak duit, mau lihat salju, mau riang, Bu, dingin. Kan gak lucu nyampe sana dikerok. Coba buat apa gitu asa teh, ya Allah. Ini segera nurut sama Allah teh, nurut. Beli villa. Mau di aku ketahuan beli duit dari mana itu villa. Ternyata suratnya atas nama si Bibi yang jaga. Siapa sih yang paling nikmatin villanya? Si Bibi kan. Si Mamang sama si Bibi itu berenang di puncak tiap sore seger. Ya Allah, indah. Tiap sore lari-larian di taman. Mama, Bibi. Nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Ih, indah. Orang mah mau tidur di situ teh bayar 10 juta semalam. Dia mah digaji. Token habis tinggal telepon. Makanya pengen enak mah jangan tinggal di Pamulang, Bu. Mendingan jaga villa, Ibu. Ya. Maaf ya warga Pamulang. Enak kok Pamulang ya. Lihat masjidnya asli. Kipas anginnya gede. Ya. Ya. Asli ini kipas gede banget. Ingat dulu ada film Jackie Chan, Armor of God 2 yang kipasnya gede sampai Gak nyambung, bukan kajian itu mah ya. Sila. Bu, serius, nurut sama Allah. Ya. Kalaupun hidup kita rusak pasti diri sendiri. Contoh ya, Bu. Kalau ada teman-teman yang diuji kekayaan yang banyak, konglomerat, kan waktunya si konglomerat sama waktunya yang bukan konglomerat sama-sama 24 jam kan sehari. Sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan. Cuman bedanya kalau nggak punya duit orang nggak mau ketemu, menghindar. Kalau banyak duit orang kan ngajak ketemu. Nah tapi kan dia harus seleksi dong. Coba bayangin, satu harinya cuma 24 jam, harus perlu tidur, perlu waktu untuk keluarga. Yang ngajak ketemu 1000 orang, masa diketemuin semua? Nggak cukup dong. Nah mereka kan seleksi kan, siapa nih yang akan saya temuin? Tahu nggak salah satu cara mereka nyeleksinya gimana? Salah satu caranya ya, lihat umurnya. Kalau umurnya udah 40-an tapi buat diri sendiri aja nggak cukup, banyak utang, pasti ada yang salah di hidupnya. Dah gitu aja. Mungkin dia orang ramah, Bu, mungkin dia orang baik. Cuman bayangin orang nyari duit tuh ada yang dari umur 15 tahun udah nyari duit loh, Bu. Terus kok ya hidup sampai 40 tahun tuh buat perut sendiri aja nggak cukup, itu gimana ceritanya? Contoh, ada anak SMP umur 15, Bu. Putus sekolah, bukan karena males, tapi karena ayah ibunya meninggal. Mau nggak mau kerja dong. Kerjalah dia nyuci piring di warung nasi Padang. Dibayar berapa? Nggak digaji duit, Bu. Dibayarnya pakai makanan. Jadi kalau lagi kerja boleh makan sekali 2 kali silakan. Tapi si pemuda ini suatu saat beres makan, Bu, dia perlu tisu. Dia bilang ke si bosnya, "Bos, saya boleh minta tisu nggak?" "Ambil aja deh, orang cuma tisu doang, ngapain sih izin segala?" "Nggak bisa dong, Bos. Kan tisunya buat bos beli buat pelanggan. Adanya pun di meja pelanggan. Saya kan bukan pelanggan. Kalau saya ngambil nggak izin dulu berarti saya nyuri dong, Bos." Coba, Bu. Si bosnya mungkin diem tapi dia mikir, oh ada bocah kayak begini ya. Apakah si pemuda ini udah jadi orang hebat? Belum, SMP aja nggak lulus. Tapi dia punya modal itu, Bu. Dan namanya skill, kemampuan kan bisa belajar.
Modalnya dia udah punya jujur, lama-lama diajari naik motor, akhirnya bisa ngantar pesanan. Kerjaan nambah, masa haknya nggak nambah? Lama-lama bisa masakin nasi. Sesekali keras, tapi masa gagal terus? Akhirnya pulen. Akhirnya dia bisa masak rendang seenak yang dimasak sama kokinya. Berkali-kali gagal, alot, kepedesan, kepahitan, ya. Tapi masa iya gagal terus? Akhirnya sama enaknya. Namanya usaha, lempeng, makanannya enak, pelanggan doyan, karyawan gak ada yang nyuri, bosnya gak ada yang main slot. Kok ketawa ibu denger slot ya? Akhirnya si bos harus buka cabang yang baru, maju. Daripada nyari orang yang gak tahu dia jujur atau enggak, ini ada pemuda udah ikut dia lama nih, yang selembar tisu aja kalau bukan haknya dia gak berani ngambil. Masa iya gak dikasih kesempatan sih bu? Dan di hari ini pemuda itu udah punya 8 restoran nasi padang sendiri. Dia bisa milih nggak? Nggak bisa. Kalau bisa milih juga nggak pengen orang tuanya meninggal muda. Tapi ya udah takdir. Dia berada di persimpangan, pengen terus marah sama Allah nih atau bangkit gitu. Karena dia sadar dia di masa depan tergantung hari ini saya ngapain gitu. Ya. Serius bu, saya pernah lihat orang nggak punya kaki sukses ada bu. Orang terlahir bukan dari keluarga kaya sukses banyak, tapi males tiba-tiba sukses itu nggak nemu bu. Serius. Dapat warisan masih bisa, cuman kalau orangnya males, habis. Ya, yuk bismillah. Ya, dia juga belum pinter. Cuman kan ya orang bodoh tuh kan ada dua kan. Ada bodoh alewoh, ada bodoh katotoloyo dalam bahasa Sunda mah. Ngerti itu bu? Enggak. Pakai bahasa ibu lah. Ada ignorance, ada stupidity. Ciel. Gaya Inggris kan Pamulang Estate. Ya. Ya. Ignorance, dia bodoh tapi ngerasa bodoh jadi rajin nanya gitu, pengen tahu, belajar jadinya. Dan uniknya seseorang yang udah nyampe level tingkat ulama pun mereka selalu ngerasa diri mereka bodoh. Stupidity ini repot. Stupidity ini nges mah bodoh tapi nggak ngerasa bodoh, dikasih tahu teh ngambek ya, repot ya. Ini orang kayak begini suatu saat nyetir nabrak tiang listrik yang salah kata dia. Siapa sih yang naruh tiang di sini? Coba PR nggak bu? Mana yuk bismillah. Bismillah. Maju tuh bismillah bisa insya Allah. Hidup enak, damai, nyaman, tentram. Anaknya Imam Syafi'i jualan kain. Satu ketika ada yang pengen beli, dilarang. Kenapa dilarang? Sobek. Mana sobeknya saya nggak lihat. Dibuka ternyata sobek tapi di ujung doang. Oh saya emang pengen pakainya nggak full kok, pasti saya gunting juga. Saya pengen tetap beli, nggak boleh. Ya saya tetap mau, perlu, nggak ada lagi yang jual, cuman kamu yang jual. Ya udah boleh tapi cuman setengah harga ya. Saya nggak mau zolim. Seneng nggak beli ke pedagang kayak begitu? Senang. Udah mah pasti balik lagi, bahkan pasti direkomendasikan. Coba kalau dibohongin, ya beli ayam sekilo, nyampe rumah kok setengahnya agak bau, nggak semuanya seger, pasti nggak balik lagi beli ke si tukang ayam itu. Nah dulu pernah ngalamin serius tahun 2021 beli ayam sekilo, masih zamannya 30.000, 38.000 waktu itu. Kata istri nyampe rumah teh kok agak bau. Sampai hari ini nggak beli lagi di situ. Ya, karena kan ya saya mikir gitu ya. Dapat untung berapa ya dari bohongin orang jual ayam? Dapat nggak ya 18 triliun? Kayaknya mah enggak deh. Karena harga ayamnya aja 38.000 perak. Coba misalkan ternyata keuntungan dari bohongnya itu misalkan 10.000. Apa worth it? Layak duit 10.000 tapi kehilangan satu pelanggan? Mending kalau pelanggannya diem. Kalau pelanggannya nyap-nyap, di broadcast ke 100 kontaknya. Ya.
Cuman ya itu waktu itu saya juga nggak nyebut tempat, nggak nyebut orangnya. Siapa tahu sekarang jadi orang, atau bisa jadi emang lupa. Nah kita mau ya sebisa mungkin khususon, atau pasti diundang dosa saya. Mungkin dulu saya juga pernah jahat, licik, makanya akhirnya dapat penggugur dosa kayak begitu. Udah enak, ya. Agim tuh pernah ceritain ini, cerita ibu-ibu yang habis sholat di Masjidil Haram. Begitu keluar sholat kan, tanah lapang luas, orang banyak, langit biru cerah, lagi menikmati itu semua. Tahu-tahu ada yang jatuh ke dahinya, ceprot. Apa bu kira-kira? Burung. Ya. Dia wudhu lagi, terus sholat tobat. Keluar lagi dari masjid, teman-temannya masih nungguin. Perasaan tadi keluarnya bareng, kenapa ke dalam lagi? Iya, tadi kena burung, jadi saya sholat tobat dulu. Kenapa kena burung sholat tobat? Nih saya jelasin. Tanah segini lapang, langit segitu luas, orang segini banyak, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Gimana bisa kena sini tuh gimana? Gitu. Ternyata di situ ada dosen fisika. Iya juga ya, sudut kemiringan, kecepatan kan mesti dihitung Pak, sin, cos, tan, ya trigonometrinya itu, ya, kecepatan angin, massa jenis kotoran, ya, diameter jidat, kelembapan udara. Demi Allah geser 1 derajat sedikit kemiringan, nggak nyampe itu ke jidat. Kata si ibu yang lain, ada satu faktor yang terlupakan. Apa itu? Apa itu? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mulesnya pas lihat muka ibu. Biasa aja dong. Timingnya tepat gitu. Sekarang mau gimana? Mau berkata, dasar burung kurang ajar. Burungnya burung Arab, gak ngerti bahasa Indonesia. Dan terbang jauh. Maka beliau pikir, ya Allah, pasti diundang oleh dosa saya. Ya udah, beliau memilih tobat. Ya, serius, ya Allah, yang gini-gini tuh. Kadang kita lebih sibuk nyalahin orang. Anak saya nih kok kecanduan gadget dan semua segala macam. Pasti dari teman-temannya. Padahal yang beli gadgetnya kan ibu. Enggak, belajarlah untuk gak selalu nyalahin orang gitu loh. Serius. Itu kalau ditanyakannya ke guru kami ya, Ustadz Budi Asari, itu ya Allah, anak saya kecanduan gadget, gimana? Ditanya, yang ngasih siapa? Kan biar bisa komunikasi, jujur, serius buat komunikasi. Kasih aja HT. Kita gak bisa jarak jauh, kasih handphone Nokia zaman dulu. Gak boleh sebut merek bu, kan bukan endorse ya. Dulu ada ya 7610 tuh bentuknya kayak ketupat. Sekarang pasti udah murah ya, Nokia ya. Ada yang gede berat bisa buat ngelempar ya. Kalau jatuh katanya keramik yang ngeretak ya. Bu serius tuh, anak ada aturan loh dalam ngasih harta ke anak, serius. Surat 4 An-Nisa ayat 6. Surat 4 An-Nisa ayat 6. Bu, contoh ya. Ibu punya adik meninggal. Anak-anaknya kok ponakan ibu kan berarti kan? Ternyata adiknya ibu meninggal punya warisan ada sekitar 18 triliun. Terus ponakan ibu masih umur 2 tahun. Kasih nggak duit 18 T ke anak umur 2 tahun? Enggak kan? Ya. Kenapa? Karena ada aturannya. An-Nisa ayat 6 itu tadi. Apa aturannya? Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Ya. Lihat, kasih harta ke anak yatim itu, lihat. Dan ini bisa diterapkan ke semua anak, ya. Yaitu ketika sampai usianya balagun nikah, sudah sampai usia sampai untuk menikah.
Dia udah balik belum? Belum. Syarat yang keduanya apa? Fa in anastu minhum rusyda. Dia sudah punya kecerdasan, tahu ini cara ngatur duit itu untuk apa. Ini balik belum, punya kecerdasan buat ngatur duit juga belum. Sedangkan kalau misalkan dia udah balik pun tapi nggak tahu cara ngelola duit, itu aja masih belum boleh dikasih karena syaratnya harus dua-duanya. Nah, handphone tuh harta kan. Ini tuh ada harganya kan. Terus kita kasih ke anak yang nggak ngerti, ya dia seneng lah, kecanduan jadinya. Terus masa masih salah anaknya juga? Serius kita jadi orang tua yang serba nyalahin. Kak guru kami bilangnya, bertobatlah orang tua yang pernah beliin PlayStation ke anaknya. Serius. Tahu zaman dulu ada PS? Ya, aduh itu ya Allah. Iya, kalau sekarang udah zamannya udah PS5 kalau salah. Dulu mah PS1 ya. Jadi kalau ada yang beli, Pak pengen beli PS2, dibeliin PS1 2 biji ya. Ya. Ada teman saya kayak begitu, papanya polos banget. Pak pengen PS2, anaknya memang 2 sih, dibeliin seorang 1. Oh, dikirain biar nggak berantem. Ternyata betulan ada PS2 ya. Tapi yuk kan ada aturannya. Ibu juga dulu nggak pegang handphone kan, Bu? Tuh main ke sawah. Sekarang kita pengen cari wahana main ke sawah, malah bayar. Ya Allah. Coba dulu ibu nggak pakai handphone, kreatif demi Allah. Pulang nyampe ke rumah tuh, mau diteleponin kemana coba? Nggak pada pegang handphone. Kadang-kadang kita juga nggak suka nggak jujur ke diri sendiri. Biar ini kok bisa komunikasi, tapi nggak diteleponin tiap hari. Jujur, kadang ada yang sengaja beliin handphone. Kalau emang komunikasi bisa pakai handphone Nokia. Kenapa harus yang smartphone? Biar waktu ibu nonton Netflix nggak digangguin kan? Jujur dulu aja. Belajar nyalain diri sendiri, jangan nyalain orang terus. Ya. Jadi gimana tuh? Ya. Dan mereka niru misalnya. Tapi saya udah nyuruh anak saya sholat kok. Nah, sholat. Allah, mama juga belum. Nanggung tahu 2 episode lagi. Kan gitu. Nurut sama Allah ya. Serius, mudah nurut sama Allah. Iya. Gak nurut sama Allah, kita yang kena batunya, Bu, serius. Ya. Nyuri digebugin, coba nggak nyuri, nggak digebugin. Ya. Bohong melulu. Orang nggak percaya, nggak ada yang ngasih kerjaan, sebulan pecat. Ya. Coba jujur. Ibu sendiri suatu saat jadi bos, Bu, harus buka cabang, nggak mungkin keliling berapa puluh cabang tiap hari. Pasti milih orang yang jujur, yang dipercaya. Ya kan? Iya, belum jadi bos aja bisa milih yang jujur, apalagi nanti ibu jadi bos betulan. Ya. Terus Quran, Allah nyuruhnya jujur nggak? Nyuruh. Bismillah. Kalau jujur dapatnya sedikit kok. Sedikit tapi Allah bikin cukup. Emang kita disuruh cari yang banyak? Suruhnya cari yang berkah. Karena kalau udah berkah pasti cukup. Tapi kalau banyak nggak berkah, lihat tuh yang korupsi. Banyak juga nyolong melulu. Nggak berkah soalnya. Ya. Jadi udahlah, nurut. Nanti Allah yang tolong. Prasangka baik ke Allah. Aku yakin kalau Allah suruh pasti dapat kebaikannya buat kitanya. Kita ngelarang pasti kita yang kena batunya. Satu dunia maksiat semuanya, Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan kok. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Satu dunia soleh semuanya, sedekah semuanya, Allah nggak dapat komisi apa-apa, nggak butuh Allah mah. Segalanya milik Allah kok. Ngapain? Ya. Yang untung siapa? Yang berbuat kebaikannya. Jadi udah nurut aja, mudah nanti hidupnya. Ya. Kok kalau misalkan yang halal sedikit, yang haram banyak, ini yang paling harus sering dilurusin. Ya. Kalau kita mikir
kok halal sedikit kok, belum buat token, SPP segala macem. Oke, mungkin ada yang berpendapat tidak banyak. Kalau yang haram dapatnya banyak. Oh enggak Bu, serius. Rezeki yang dalam bentuk harta itu, kalau kata Allah rezeki ibu bulan ini 1 miliar, mau halal mau haram tetap 1 miliar. Kita mikirnya halal sedikit, haram banyak kan? Enggak, kata Allah rezeki ibu 1 miliar tetap 1 miliar. Mau halal mau haram. Landasannya dulu kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minta seorang pemuda untuk mandiin kudanya. Ditinggallah sholat, beres sholat, kudanya mah ada, tapi pemudanya kabur. Dan gak cuma pemudanya, pelananya tuh dudukan kudanya yang buat pijakannya juga ikut hilang. Ya sudah, beliau pergi ke toko kuda, pengen beli pelana baru. Nyampe salah satu toko, ngelihat kayak kenal tuh pelananya punya saya. Ditanyalah ke yang punya tokonya, Pak, Bapak dapat pelana itu dari mana? Tadi ada pemuda yang ngejual. Bapak kasih uang berapa? 1 dirham. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Sayyidina Ali dalam hatinya, seberes aku sholat pun aku pengen kasih pemuda itu 1 dirham. Sama nggak nominalnya? Cuman si pemuda nggak sabar. Wah, ditinggal sholat. Yang sholat sahabat Nabi nih, nggak mungkin kuliah kulhu kayak kita. Kayaknya lama nih. Ya, kita makan ina atau ina kita malah ya. Cepet kan? Ya. Jadi akhirnya dicolong. Dia mikirnya kalau dicolong duitnya lebih cepet atau juga lebih banyak. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham Bu. Maka dia udah keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. Dek, mau enggak. Kalau mau nih 1 dirham, kalau enggak bawa ke toko lain. Setelah keliling gak dapet, ya udah Pak, udah mana sini 1 dirhamnya. Daripada nggak laku. Tapi dia dapat 1 dirhamnya plus dosa. Kalau dia sabar dapat 1 dirhamnya plus pahala. Mana yang lebih cuan, mana yang lebih untung, plus dosa atau plus pahala? Nah, kita mikirnya kalau misal haram banyak, enggak segitu. Kok kalau yang koruptor uangnya betulan banyak, betulan bisa beli rumah loh, beli mobil loh, beli makanan loh, makanannya betul-betul bisa dimasukin ke perutnya loh, perutnya kenyang betulan loh. Oke, kita jawab lagi. Nabi menjelaskan rezeki manusia itu cuma 3. Ini juga harus hafal. Rezeki manusia berapa? 1 yang dimakan jadi kotoran. 2 yang dikenakan jadi usang. 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Sahih ini hadisnya. Ulangi ya biar hafal. 1 yang dimakan. 2 yang dikenakan. 3 yang diinfakkan di jalan. Ini boleh saya makan Pak? Boleh. Saya bungkus boleh nggak? Berarti ini punya saya ya Bu? Ternyata di jalan tumpah, jatuh, dimakanin semut. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke. Sebelum lewat sini, belum tentu jadi rezeki saya. Ya. Contoh lagi, ibu di rumah punya kulkas. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat? Ya. Ini mami saya yang bikin singkatan kayak gini. Ya. Tahu-tahu ponakan datang diminumin habis 1 kulkas. Berarti rezeki ibu yang beli kulkas dan isinya atau rezeki ponakan? Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ibu punya rekening, punya buku tabungan. Buku tabungannya menyedihkan atau membahagiakan? Tergantung tanggal. Sekian aja. Misalkan buku tabungannya membahagiakan. Tahu-tahu anak nelpon, "Mah, iya nak, aku belajar nyetir tadi nabrak." "Astagfirullah, kamu nggak apa-apa sayang." "Nggak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi." "Berapa mah?" 4 miliar mah. "Hah? Kamu nabrak apa?" "Nabrak BMW 7. "Kenapa nggak nabrak angkot aja?"
Atau nabrak pohon toge kek. Akhirnya ganti rugi ke bengkel, berarti rezeki sebelum lewat sini, belum tentu jadi rezeki kita. Kita mah ngaku-ngakui, kan itu adanya di saldonya atas nama saya kok. Cuman di handphone bu ngeliatin angka, mati lampu sedunia juga nggak bisa diambil. Ya kan? Iya. Bahkan ini ada yang ini yang ngalamin benar-benar teman sendiri. Teman dulu waktu masih di Thailand, orang Bogor juga. Cuman dia mah mohon maaf, dia mah jadi bandar narkoba. Dan dia bilang saya nggak pengen selamanya bisnis seperti itu. Suatu saat pengen pulang nyenengin ibunya. Jadi dia rajin nabung bu, nggak main perempuan, nggak main judi, nggak minum minuman keras, rajin menabung. Jadi jenis bandar narkoba yang budiman gitu. Aneh juga ya. Masalah dia cuma satu ya, narkoba doang, karena kan harus quality control ya. Suatu ketika ya dia dikhianati lah, akhirnya dia masuk penjara, ditangkap. Dia pengen bebas, nego sama yang nangkep, saya nyebutnya oknum ya, karena demi Allah pasti masih ada banyak polisi yang soleh. Ini mah oknum aja yang lagian ini polisi Kamboja jadi nggak apa-apa. Ya. Nominal yang diminta sama yang nangkep itu tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas mah bebas bos, ngelamun tuh dia juga. Berarti selama ini saya nabung buat apa ya? Dan untuk ukuran orang yang kaya pakai duit haram, ini orang irit banget. Sendal nggak bolong nggak ganti, handphone nggak pecah nggak ganti, ya karena sadar ya paling cuman grup doang ya. Atau kamera nggak selalu dipakai, kan sayang juga handphone mahal cuman kameranya nggak dipakai, nggak ada yang WA juga cuman grup gibah ya. Teman-temannya grupnya bunyi semua, perasaan kita satu grup, kok handphone saya nggak bunyi? Ternyata mereka bikin grup lagi yang nggak ada kaliannya. Iya, sian deh lo. Serius, sebelum lewat sini, aduh belum jadi rezeki kita. Makanya sama yang koruptor, ngumpulin banyak pertanyaannya, emang sempet kepake? Dan pilihannya dua, ketangkep duluan atau mati duluan. Kalau mati duluan belum sempet kepake, mau ngomong apa? Dari mana itu hartamu? Ya Allah kepake belum. Nggak bisa jawab gitu, nggak bisa. Karena harta pertanyaannya dua, satu dapatnya dari mana, dua dipakainya untuk apa. Belum sempat kepake, Allah tahu niat kamu pengen make buat apa. Kalau misalkan ternyata caranya salah, ya tetap gagal juga ya. Coba atulah ya Allah. Lucu ya, punten ya. Bagi kami koruptor itu adalah manusia yang paling bodoh, nggak ada lagi yang lebih bodoh dari itu ya. Sok atau gimana, jabatnya sebentar, hisapnya lama, ngumpulinnya susah, ngumpet-ngumpetnya repot, nggak kepake. Kadang ada orang pengen kaya, pengen ditunjukin, ketahuan bohong, ketahuan nyolong. Terus gimana berarti ya, serba salah ya. Ya Allah, unik memang ya. Kemarin itu sempat ada akun Instagram bu, saya lupa namanya apa. Dia tuh menyelidiki kalau ada orang-orang yang terkenal, wabil khusus pejabat publik, kalau lagi ada foto kelihatan jam tangannya, itu dicari tuh jam tangannya tuh ternyata berapa miliar, tasnya itu ternyata berapa puluh juta gitu ya. Uniknya di Konoha akunnya yang diblokir, bukan pejabatnya yang diselidiki kenapa punya uang sebanyak itu. Lucu ya. Ya udah tuh mau gimana lagi, kan di Konoha ya. Terserah lah. Lagian kalau mobil saya ngerti ya bu ya, mobil miliaran sama mobil second larinya kencengan yang miliaran memang
Cuman jam tangan 11,7 miliar sama jam tangan yang 56.000 yang di pasar Gembrong situ. Emang kecepatannya beda ya, Bu? Baterainya habis, baterainya juga murah, Bu. Mesinnya mati, beli lagi juga nggak sakit hati, Bu. Orang cuma berapa puluh ribu gitu. Pak, jam tangan Bapak yang 11,7 miliar, apa kelebihannya, Pak? Oh, 1 jamnya setara 5 menit, berarti rusak, Pak. Ngapain dipakai? Yang sakit hati lagi, udah mau beli betulan mahal, orang nggak percaya itu mahal. Ya, mukanya nggak cocok. Serius, ada yang mukanya nggak cocok pakai barang mahal, ada tahu, Bu? Iya. Beri sendal yang gambar buaya kayak jutaan. Ya, dikira yang 35 ribuan yang dibikin. Karena ininya pada belah-belah tuh, pecah-pecah. Rorombeheun. Ya Allah, sakit hati ya, Bu? Ya Allah. Bener asli, nih lihat sampai stroke-nya ditunjukin coba. Tiap hari ganti celana, stroke-nya ngikut. Tunjukin. Toh netizen mah kalau udah nggak percaya menang slot ya. Jadi kira menang slot. Bener beli berarti KW. Ya Allah. Niatnya beli barang buat naikin kelas diri malah dihina. Ah, capek. Lagian yang biasanya flexing mah OKB, Bu. Tahu OKB nggak? Apa? Orang kaya blow on. Biasa baru. Nggak apa-apa. Ya. Keluar dari atap mobil tuh ya. Ketampar pohon. Ya. Ih, ngaji Ibu, astagfirullah ya. Sedangkan Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ila kepada amwalikum, harta-harta kalian, waswarikum atau bentuk rupa. Ya, kan yang ngedesain mancung atau enggak kan juga Allah gitu. Ya. Terus walakin akan tetapi yanzuru, Allah melihat kepada qulubikum, hati kalian, dan a'malikum, perbuatan-perbuatan kalian, ya. Enak kan, adil jadinya. Coba kalau masuk surga harus yang paling kaya dulu. Ya udah di booking semua sama koruptor. Coba kalau syarat ke surga, kalau syarat punya anak soleh harus yang paling kaya juga. Maka pasti anak koruptor pasti anak yang paling soleh. Apa kabar yang guru ngaji di desa ngajar alif batasa nggak pernah ngerasain miliaran? Mereka nggak bisa bayar sekolah yang mahal-mahal, tapi ternyata cukup aja, tetap baik budi akhlaknya. Makanya kadang ya, contoh, kayak ibu nyekolahin anak biar apa? Biar Oke. Tapi apakah tujuan pendidikan dalam Islam itu untuk bikin pinter? Enggak, Bu. Enggak. Karena kalau bicaranya pinter, akan ada orang yang nggak sholat, nggak Islam, dia pinter loh, Bu. Suruh ngapalin 500 digit angka, bisa-bisanya apal. Ada lombanya, Bu. Sedangkan ibu ngapalin nomor handphone sendiri aja lupa terus. Ya Allah. Ini ya Allah, 500 digit angka bisa hafal. Pinter. Dan kalau ada maling bodoh, malingnya mau nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep. Bodoh itu maling. Lihat, kalau ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter kan, yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya.
repot. Terus berarti tujuan pendidikan dalam Islam apa? Balikin dong ke Quran. Ada 4 ayat yang minimal jadi rujukan. Ini ayatnya nggak plek-ketiplek sama, tapi intinya mirip ya. Yang pertama di Al-Baqarah di 129 dan 151. Kalau pengen nulisnya cepat, 2.2 129,151 ya. Yang kedua yang selanjutnya Ali Imran ayat 164 3.2 164. Yang terakhir 62.22 62.22 62 surat apa? Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sampai situ dulu. Perhatikan. Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, selanjutnya untuk menyucikan jiwa. Itu tujuan pendidikan tuh. Ulangi, menyucikan jiwa. Sekedar pinter, komputer pinter, maling ada yang pinter, koruptor ada yang pinter. Dan apakah Rasul dakwah ke orang kafir Quraisy pengen bikin orang Quraisy pinter? Enggak. Orang Quraisy sudah pada pinter dari sononya, jago dagang. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Dialah Allah, mereka rihlah ya. Kalau kebiasaan mereka kan begitu ya. Mereka, dan untung dua-duanya. Kalau lagi musim panas mereka pergi ke utara ke negeri Syams. Lagi ke musim dingin mereka ke selatan ke negeri Yaman. Dan untung terus. Berarti pinter jago dagangnya. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pinter, udah pada pinter. Terus untuk apa? Itu dia. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Makanya kadang dia pengen punya anak pinter bagus. Tapi saya yakin pinter mah efek samping tau. Efek samping. Tergantung. Ilmu itu nggak tergantung IQ. Tergantung sang pemilik ilmu, Allah ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Iya, IQ itu bikin kecepatan menghafalnya beda-beda. Tapi kalau Allah udah ridho dengan ilmunya, dia cuma bisa hafal 1 hadis, Allah bisa jadiin 1000 orang mau ngamalin hadis yang keluar dari mulut dia. Cuma 1 hadis. Tapi kalau niatnya salah, caranya salah, dia hafal 1000 hadis, Allah bisa jadikan gak ada 1 orang pun yang mau ngamalin apa yang keluar dari mulut dia. Ya. Kan ya, ilmu mah ngikutin efek samping. Makanya coba nanti ibu kalau nyari sekolah buat anak, tanya visi misi sekolahnya. Kalau sampai ketemu sekolah yang menuliskan menyucikan jiwa anak anda, ajib gitu. Ya. Di sini ada yang jadi guru nggak, bapak ibu guru? Ya lagi sekolah jam segini mah ya, kalau ada juga. Ya. Menyucikan jiwa ya. Udah besar. Allah yang tolong. Enak kan hidup ini kalau tujuannya Allah. Berbuat baik malah dijahatin sama yang kita tolong, dia yang rugi. Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat kita yang dihukum? Anteng. Tapi kan kamu udah nolong dia nggak balas budi. Ya kan baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Satu dunia cinta Allah benci juga kita yang repot, anteng. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Kalem. Tapi tetap aja kamu dikhianati. Saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Ya udah, Berarti yang paling ngalangin kita ke surga dosa kita sendiri.
pengen digugurin, ibadahnya kurang, digugurin sama orang jahat. Berarti dia lagi deketin kita ke surga. Harusnya kita yang traktir dia brownies. Paling heran dia, kenapa saya habis jahatin kamu malah ditraktir? Akunya yang baik. Ini Allah dan Islamnya. Oh gitu Islam, ajarin saya ngaji dong. Tuh jadi hidayah. Enak kan kalau tujuannya Allah? Enak kalau. Iya nggak Bu? Bu, Bu, capek kalau surganya di mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Repot lagi fotonya. Tuh sana kosong, nggak bisa, aku engel kiri. Saya boleh nanya nggak sih Bu? Bu, Bu, ibu-ibu tuh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali? Sekali aja sekali. Enggak, tetap 3 kali biasanya. Belum timernya. Nungguin. Jangan di timer ya Bu ya. Bukan ngelarang foto, bukan. Ya kan handphonenya handphone ibu, terserah. Ya. Karena masalah apa sih? Engel. Saya tanya lagi deh. Ibu foto 10 orang. Yang 9 cantik. Ibu merem sendiri, diulang nggak? Berarti bukan engel. Angel lagi. Bisa angel. Oke, diulang. Saya mah suka kasihan sama yang moto tau Pak. Coba permintaannya masa kayak gini, Mas tolong jangan gendut ya. Gimana caranya? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomeli? Licik betul hidupnya. Oke, diulang. Temennya sama, tempatnya sama, kameranya sama. Sekarang yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Itulah ras terkuat di muka bumi Pak. Bapak-bapak juga lucu sih. Tapi Allah mah sayang sama ibu-ibu Pak. Buktinya berapa kali mereka sen kiri belok kanan tetap selamat. Iya. Yang kagok yang belakang ngeliatin si ibu sini. Sekalinya sennya bener, ketutupan kerudung. Gak apa-apa lah, alhamdulillah. Akhirnya syar'i juga. Laki-laki suruh ngelahirin gak akan kuat lah. Wanita tuh kuat, gak bisa juga lagi ya. Rasa paling sakit bagi laki-laki itu patah tulang. Kalau bagi perempuan melahirkan ibu, kok patah hati sih? Kan rasa drama, males. Secara fisik, rasa sakit bagi laki-laki itu paling sakit patah tulang. Kalau bagi perempuan apa? Melahirkan sakit kan? Saya sampai pernah dengar orang medis ngomong kayak gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Betul nggak Bu? Serius, sampai ada yang berkata, ih amit-amit sakit, nggak mau lagi kok. Sekarang anaknya 5 tapi. Kan nggak bisa nitip nebeng di perut orang. Jadi ya Allah, kalau ayahnya yang udah soleh, masih ada sejarahnya anaknya tidak soleh. Ya, kan Nabi Nuh alaihissalam soleh, anaknya kena air bah. Tapi kalau ibunya yang soleh, soleha maksudnya izin,
Perhatikan, istrinya Imron, Ali Imron, keluarga Imron, namanya Hana. Hananya soleha, anaknya Maryam, wanita terbaik itu, Masya Allah. Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa, nggak cuman soleh, Nabi bahkan. Khadijah soleha radhiyallahu anha, anaknya tuh ada Fatimah di dalamnya. Fatimahnya soleha, anak-anaknya Hasan Hussein. Coba, Bismillah. Ini meskipun kadang, kenapa ya pengajian banyakkan ibu-ibu? Kalau ibu-ibunya yang jadi soleha, Bismillah, anak-anak ke depan pada jadi soleha. Saya tadi husnuzon, kemana ini bapak-bapaknya? Oh, mungkin satu suami bawa 3 istri kali ya. Senang. Ternyata lagi pada kerja, Bu. Ya, kan ini hari kerja ya. Nikmat ya, Bu. Yang lain ada yang harus bantu suaminya usaha apa. Jadi kita bisa nyampe ke masjid ya. Terpaksa nggak ke masjid? Nah, ini juga nikmat. Kalau Allah nggak pengen kita ke masjid, gampang, Bu. Bisa dibikin sakit, bisa dibikin motornya hilang. Ada yang kuncinya doang yang hilang. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, ibunya yang hilang. Diculik mantan. Ada yang motornya ada, kuncinya ada, ibunya ada, tapi yang hilang imannya yang hilang. Masjid dekat juga nggak mau berangkat. Ya udah tuh, gimana lagi? Ya, apa-apa. Bu, jadi orang baik ya, Bu ya. Apa? Apa bapak? Udah pada baik insya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Jadi orang baik ya, Bu ya. Senang tahu ketemu orang baik. Pernah ada pemuda jual motor COD. Ibu tahu COD nggak? Cot. Coba ada orang pernah ngomong kayak gini, kita nanti cot diwa. Cot diwa. Oh, COD di WA. Astagfirullah. Apa coba cot diwa? Oke. Nanti ibu cot. Ini pemudanya lagi cot. Jual motor. Kan si bapak yang pengen beli nanya kan, keluhannya apa dek? Oh, jatuh 2 kali pak. Nih, satu baretnya belah sini, satu lagi belah sini. Kebanjiran juga 2 kali. Hilang sekali. Kok hilang balik lagi? Ya itulah yang disebut jodoh pak. Oh, si bapak mulai heran. Kok dibilang dek? Biasanya orang bohong loh terkait kayak gitu, dibilang gak pernah jatuh gitu ya. Nanti kalau saya nggak jadi beli gimana? Ah, yang nentuin bapak beli atau enggak mah Allah pak. Tugas saya mah cuma jadi orang jujur. Udah. Kalau kata Allah bapak beli, saya diem nggak promoin juga bapak tetap beli. Kalau kata Allah bapak nggak jadi beli, saya mau bohong kayak gimana? Tahu-tahu duit bapak kepake nggak jadi beli. Mudah bagi Allah pak. Tugas saya jujur dan disuruhnya nyari yang berkah. Masya Allah si adek gitu ya dek, tapi maaf ya dek, gara-gara adek cerita kayak gitu bapak jadi nggak minat beli. Nggak apa-apa pak, doain aja. Iya, saya jadi nggak minat sama motornya, tapi jadi minat sama si adek. Adek udah nikah belum? Plot twist ya, ternyata gitulah takdirnya ya. Dijawab sama si adek, saya belum nikah pak. Emang kenapa? Si bapaknya jawab, sama deh, saya juga belum. Ternyata senasib. Bu, seneng nggak ketemu pemuda baik kayak begitu, Bu? Segitu baru dengar ceritanya, gimana ketemu betulan? Segitu kalau cuman ketemu orang baik, gimana kalau ibu yang jadi orang baiknya? Teruslah berbuat baik.
Teruslah hidup sampai kita nanti berpikir bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Teruslah hidup dengan baik sampai nanti ibu bukan bertanya apakah aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Ya, udah habis waktunya katanya. Ya. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Gak boleh dua-duanya. Tanya atau foto? Foto. Gak mempan ceramah saya Pak dari tadi. Lebih pengen foto. Ya. Ya sudah, saya kembalikan kepada Ustazah MC kita. Ya, silakan Bu Ustazah. Bismillah, kedengaran jelas ya dari tadi suaranya teman-teman. Ada yang ikut dari awal nggak? Kepada Allah dan Muslim. Semoga apa yang beliau ajarkan. Kalian nontonnya di mana? Di kantor apa di rumah apa di mana? Dan dapat diamalkan oleh kita semua. Ini ada banget. Ibu-ibu, ini ada. Kalau yang ikut dari jam 9, maaf ya, jadi ngabisin kuota kalian. Dengan judul perjalanan mencari. Yang di kantor semangat kerjanya. Dengan seharga 150. Habis ini kok ke Bogor lagi. Sambil masak apa? Itu sudah termasuk wakaf untuk pembangunan Masjid Khairul Ummah. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang berminat, bukunya bisa langsung. Alhamdulillah pakai wifi, tapi kan tetap bayar tiap bulannya. Dan dapat foto personal langsung. Oh iya, tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya ya Bu, boleh tanda tangan ibu masing-masing dong. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Saya sudah. Saya bertanya Nggak apa-apa kalau mau usai juga Bu. Ada yang bertanya, bapak-bapak atau ibu yang mau bertanya? Yang wajahnya lebih menderita dulu aja. Ya, maaf ya Bu ya. Enggak, takutnya masalahnya lebih serius gitu. Ibu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Mungkin ini sedikit nggak sesuai tema, tapi Ya. ada hubungannya. Ya. Jadi gini Ustaz. Ya. Ada sebut saja si A si B ya. Ya. Jadi si A ini uangnya dipinjam sama si B. Ya. Terus? Sudah lama gitu. Ya. Sudah bertahun-tahun. Sedangkan si A ini butuh juga gitu. Betul. Sudah mencoba untuk menagih, tapi selalu dengan jawaban pasti saya usahakan, pasti saya akan bertanggung jawab atas uang yang saya pinjam gitu. Ya. Selalu seperti itu setiap ditagih. Sedangkan si A ini juga butuh. Pertanyaan saya ke Ko Denis, seandainya Ko Denis menjadi si A, apa yang akan Ko Denis lakukan gitu? Atau mengikhlaskan uang tersebut, atau tetap menunggu tapi selalu dengan jawaban yang sama, seolah-olah dia bakalan bertanggung jawab gitu? Apakah Ko Denis bakalan terus berhusnuzon sama itu orang atau gimana ya Ustaz? Biar si A ini ngerasa damai, tenang, jadi nggak kepikiran terus gitu kan, kayak capek gitu ya di PHP-in terus, sedangkan kondisinya si B ini tidak ada gitu, tapi selalu berucap bahkan akan bertanggung jawab dan akan ikhtiar untuk membayar gitu. Mungkin itu saja Ko Denis, sebelumnya terima kasih. Baik, bismillah. Satu-satu ya? Satu-satu ya. Karena kalau udah umur segini tuh suka ya. Jadi kalau udah tua itu cirinya 3 Bu. 1 cepat lupa. Ciri kedua dan ketiganya saya lupa. Kalau saya jadi si A, saya doain biar dia banyak duit.
Kalau ada yang berkata, oh enak aja dia yang ngutang, dia yang doain, tuh kan kita mah doa juga pelit. Ya. Terus mau apa? Doain dia mules, nanti nggak bayar-bayar. Tugas kita mah memang nagih, Bu. Memang sunnahnya juga diingatkan. Cuman ya sudah, kalau emang dianya nggak bisa atau nggak, ya wallahu alam, ya Allah tahulah dia betul atau enggak, ya. Dan aslinya dari sudut pandang akhiratnya kan dia dapat banyak kebaikan. Karena kalau orang utang itu, saya baca hadisnya di As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri, kitab anjuran dan ancaman, ketika di bab tentang hutang. Jadi kalau contoh ada orang ngutang ke kita 10 juta tanggal 1, janji dibayar tanggal 10. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita dianggap bersedekah sejumlah hutang orang itu. Dan kalau dia tidak bayar, entah kabur atau betul-betul minta maaf baik-baik, dari tanggal 10 seterusnya sampai entah kapan dia bayar, itu dianggap bersedekah 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Makanya kalau tahu-tahu ada orang yang perasaan saya nggak banyak sedekahnya, kenapa pas di akhiratnya pahala sedekahnya banyak? Ya investasi dari situ, kebayang aja berapa tahun nggak dibayar, ya. Tapi ingat, hadis ini bagi yang diutangin, jangan dipakai sama yang pengen ngutang. Ayo pengen pahala nggak? Itu nggak tahu diri, ya. Jadi secara sudut pandang akhiratnya mah seperti itu. Tagih pasti, tapi ya sudah, mengingatkan, ya. Masalah dia nanti bayar nggak bayar, kalau betul-betul nggak sanggup, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau ternyata niatnya licik, ya dia akan bertanggung jawab. Kita tahu hutang itu berat, tanggung jawabnya di akhirat. Kitanya, bismillah, mudah-mudahan Allah tolong gitu, ya. Karena di luar sana ada yang lagi maksiat dan dia tetap dapat rezeki, rezekinya pun dari Allah. Masa kita nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit sama kita. Paling tambahan dari sudut pandang fikihnya, kalau pengen tadi kan dengan akhirnya diutangin, ya, dan dia bayarnya lama, kan dapat pahala kan Bu dari utangnya. Maka jangan lupa nanti kalau hitung-hitungan buat bayar zakat, itu utangnya orang itu harus dihitung jadi harta kita Bu, gitu ya. Biar gampang ya, contoh kan nisab itu 85 gram emas ya. Terus ternyata anggaplah biar gampang hitungnya ya, sekarang misalkan harga emas lagi di 1 juta nih, berarti kan kalau punya duit lebih dari 85 juta baru harus bayar zakat kan. Ternyata duit dia cuma 75 juta, terus otak orangnya utang 15 juta, berarti kan jadi kita punya 90 juta, meskipun yang di kitanya 75, 15 nya nggak tahu kapan balik ke dia, tapi itu harus dihitung untuk jadi harta kita. Jadi piutang, meskipun orang yang nggak tahu bayar kapan, tolong tetap dihitung sebagai harta kalian yang untuk dizakati. Iya. Kalau pengen supaya nggak dizakatin gimana? Ya diikhlasin, ya ikhlasin. Cuman ikhlas nggak? Ya, gitu. Jadi aslinya mah dari sudut pandang akhiratnya mah si A tadi untung sih, yang rugi ya yang si B gitu, yang utang. Cuman ya bismillah ya. Semoga Allah mudahkan untuk kebutuhan yang mendesak itu, bismillah. Ya, nggak apa-apa. Gara-gara itu kita jadi jual barang, ya nggak apa-apa, bismillah. Ya, saya cuma bisa jawab itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya dari Papua. Saya ada keresahan yang hampir 2 tahun ini dengan perkataan yang Allah sampaikan yang seringkali kita memahami dalam makna kata
menurut Allah itu baik, belum tentu menurut hambanya baik, dan boleh jadi menurut hambanya baik, tapi menurut Allah itu kurang baik. Sesuai dengan tema berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mendapatkan pencerahan mungkin apa tips dan triknya untuk menerapkan dan memulai apa yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang disayangi sebagai bentuk ketakwaan. Kan memang kadang isi Ustaz, kita kadang terjebak dengan dilema yang membuat kita tuh mudah diuji dan bisa lulus dengan cepat, dan kadang menurut kita ujian yang paling berat itu di saat kita lagi jaya-jayanya, yang mungkin buat kita tuh jadi lalai. Mohon arahan dan nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dari Al-Baqarah ayat 216 ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Bisa jadi yang kata kita itu baik menurut Allah enggak, bisa jadi yang kata kita buruk ternyata itu baik menurut Allah. Kalau Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Begitu? Gimana menyikapinya? Makanya tadi Koko mengajak untuk meluruskan apa itu maknanya baik, Pak. Karena kalau baik itu bagi kita, nikmat itu bagi kita, semua kepengen kita jadi nyata, ya berarti kapan kita akan bahagia? Karena tidak mungkin semua kepengen kita jadi nyata. Dan coba kalau, meskipun kan Allah sanggup kok ngabulin permintaan semua orang, coba dikabulin semua permintaan tiap orang, Pak. Contoh, kira-kira satu planet bumi semuanya pengen sehat nggak? Pengen. Coba dikabulin sehat semua. Pasti dokter bangkrut, rumah sakit bangkrut, apotik tutup. Tapi kan kasihan kok yang sakit. Ada orang yang jadi lebih mudah masuk surga karena sakit. Kita kadang nanti nyampe surga tuh kalau mau jujur bukan karena ibadah kita loh, tapi bisa jadi gara-gara sabarnya ibu ngadepin ujian di dunia. Ada yang sabar ngadepin yang utang, ada yang sabar ngadepin penyakitnya, ada yang sabar ngadepin suaminya main slot melulu, misalkan. Ya. Jadi apa berarti anak makna atau definisi baiknya? Ya, baiknya itu ya tadi seperti yang dipahami oleh orang-orang yang sudah lebih terjamin surganya. Baik itu apapun yang bikin mereka tambah dekat sama Allah. Karena ini menurut kita baik, betul-betul baik, nggak ada ruginya, kok tidak kejadian. Oh berarti kata Allah buruk. Buruk belah mana? Ya sih ini baik kok. Loh, baiknya kan satu tadi, bukan menurut matematika kita, tapi bikin kita tambah dekat sama Allah nggak? Jujur deh yuk, kebayang kalau kita seumur hidup semua kepengen kita jadi nyata, kayaknya kita nggak mau sholat. Coba Bu, seumur hidup semua kepengen ibu jadi nyata, kayaknya kita nggak mau sholat, ibu nggak mau menutup aurat, kita nggak mau, kita mungkin jadi orang yang sombong, nggak ngerti yang namanya ikhlas, namanya tawadu, namanya sabar, semua jadi nyata tuh. Ya. 10 sahabat yang dijamin surganya, sudah dijamin surganya oleh Allah dan Rasulnya. Coba kalau kita yang dibilang kayak gitu, kayaknya besok kita nggak mau sholat, ngapain? Cuman mereka ya itulah, bagi beliau, bahkan bagi beliau-beliau yang 10 sahabat yang dijamin surganya, malah tambah getol ibadahnya. Karena bagi beliau satu, enggak, mau dijanjiin kayak gitu juga, ya itu haknya Allah, tugas aku mah baik aja di hadapan Allah. Karena kebaikan yang sejatinya adalah, ya Allah ridho. Ya. Bismillah, itu aja yang akhirnya dilakukan. Karena sebelum akhirnya bagi kita kebaikan adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah, apapun yang terjadi di hidup kita, kita ngambek terus nanti. Contoh, Bu, dulu ibu pengen menikah dengan si bapak karena pengen bahagia kan? Iya kan? Terus sekarang kenapa sumber penderitaan ibu adalah astagfirullahaladzim, gak boleh gitu Bu.
Siapa dulu yang pernah berpikir kayaknya kita keluarganya bahwa baru bahagia nanti ya kalau udah punya anak? Sekarang coba anaknya, ya ujian juga kan? Ya terus mau sampai kapan kita hidup mengejar yang kita suka doang? Kan ada survei sederhana seperti ini. Apa kita semua punya keinginan? 2. Apa Allah juga punya keinginan? Iya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian juga sudah tercapai. Kok masih sulit bahagia? Karena bahagia itu bukan dari apa yang kita suka yang terkabul terus, enggak. Si koruptor juga terkabul tuh, pengen punya duit banyak, bisa beli ini itu. Tapi karena bahagia, definisi nikmatnya, definisi baiknya salah, belum ke Allah, makanya nyolong terus, makanya stres juga. Jadi ya itulah yang dimaksud ya. Bikin kita tambah dekat sama Allah atau tidak. Begitu? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Doa dulu. Oke. Kita doa dulu ya Bu ya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, Allah Maha mendengar. Dan doa itu Bu, selagi doanya baik, pilihannya cuma 3. 1 dikabul, kalau nggak dikabul dijauhin dari musibah, harusnya kepleset nggak jadi gitu. Yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Begitu ya. Selagi doanya baik, selagi pasti pilihannya cuma 3 itu. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi yang Kau titipkan pada kami ya Allah. Pasangan, orang tua, keluarga, usia, rezeki, ilmu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja tidak sengaja, yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini hamba-Mu yang takut atas dosanya sendiri ya. Dan siapa lagi yang punya kuasa mengampuni selain hanya Engkau ya. Maka ampuni dosa-dosa kami ya. Ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu maupun baru akan terjadi. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Kau terima ya. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Kau ampuni. Sayangi orang-orang yang kami sayang ya Allah. Kabulkan doa-doanya, hajatnya, muliakan, bahagiakan, dan kelak kumpulkan kami dengan mereka di surga-Mu ya Allah. Anugerahkan orang-orang yang kami sayang yang mungkin belum mau sholat, belum mau menutup aurat, belum mau membayar hutangnya. Anugerahkan hidayah ya Allah. Kami tidak ingin hanya kumpul di dunia yang singkat ini ya Allah. Maka kumpulkanlah kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ini hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, zalim ya Allah. Bahagiakan orang-orang yang kami sayang. Dhanni fardau wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah. Anugerahkan pemimpin, penguasa, pejabat, wakil rakyat yang takut dan takwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Menjadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah.
dan izinkan kami kelak menutup usia kami seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Dan izinkan kami dikumpulkan kelak di surgamu dengan orang-orang yang kami sayang. Titip anak-anak kami ya Allah. Kami nggak tahu sampai usia berapa bisa nemenin anak-anak kami ya Allah. Kami pun tidak mungkin 24 jam selalu bersama mereka ya Allah. Jaga ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda bapak yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf lahir batin. Jika ada kebaikan hanya dari Allah, kita bersyukur padanya. Jika ada kekurangan dari Koko dan tolong dimaafkan. Buku nanti di mana ininya? Di sini ya. Dan ininya di depan, butnya jangan jual belinya di dalam masjid ya, di luar. Sama juga dari tim, kalau dari bunda-bunda bapak di sini ada yang pengen umroh bareng, nanti ada keberangkatan bareng Koko tanggal 30 November. 30 November sampai 8 Desember. 9 hari. Itu bareng sama Koko, sama Teh Yunda, sama si kembar juga. Iya. Nanti kalau ya ada yang ikut, tolong bantuin ngasuh ya. Karena kan sayanya lagi ini Teh Yunda kasihan sendiri. Ya. Waduh. Brosurnya nanti tanya ke ini ya. Kalau nggak salah teh 38 atau 42 gitu ya. Dan itu udah mulai adem kan Bu. Enak. Ya. Atau nanti boleh DM juga boleh ya. Nanti bismillah. Mudah-mudahan bisa berangkat bareng ya Bu ya. Barakallahu fikum, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau DM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu